Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dian Widiantari di YouTube channel. Teman-teman semuanya, kali ini saya akan mencoba berbagi tentang jenis-jenis metode penelitian berdasarkan fungsinya. Kenapa saya sebutkan di sini berdasarkan fungsinya? Karena ada beberapa tipe jenis-jenis metode penelitian, bisa juga berdasarkan tingkat eksplanasinya. Untuk kali ini saya akan mencoba berbagi tentang jenis metode penelitian pada penelitian kualitatif. Oke, kita lihat skema ini. Ini merupakan skema macam metode penelitian bahwa berdasarkan fungsinya, bahwa metode penelitian itu memiliki 3 fungsi. Yang pertama ada to know, untuk mengetahui, yang kedua ada to do, kemudian yang ketiganya ada to choose. To do untuk melakukan, to choose untuk memilih. Yang dimaksud dengan untuk mengetahui adalah untuk mengetahui dan mendalami berbagai hal yang ada di lokasi penelitian, baik itu respondennya ataupun situasi sosialnya. Kemudian yang kedua to do, di sini fungsinya adalah untuk melakukan, artinya di sini peneliti melakukan treatment atau perlakuan. Kemudian yang ketiga ada to choose. Di sini peneliti melakukan penelitian yang biasanya penelitian yang berkaitan dengan kebijakan. Yang pertama di sini ada penelitian to know, berfungsi untuk mengetahui, yaitu to know. Ada kuantitatif, ada kualitatif, dan ada kombinasi atau mix method yang hari ini banyak dibahas ya. Nah, yang kita ketahui tentang kuantitatif, kualitatif, kombinasi ini merupakan sebuah pendekatan ya, bukan metode, tetapi ini merupakan sebuah pendekatan. Dari kuantitatif nanti ada pembagiannya lagi, kualitatif juga sama, kombinasi juga sama. Yang kedua action research juga sama. Di sini action research ini kayak PTK, PTS, ini masuknya penelitian untuk melakukan. Dan to choose ini adalah penelitian sebuah kebijakan, misalnya penelitian evaluasi ya, untuk mengetahui efektivitas suatu kebijakan, maka kita bisa menggunakan metode penelitian evaluasi atau penelitian kebijakan. Kita lihat di sini, yang saya tuliskan di sini adalah mencoba untuk merinci yang termasuk pada penelitian kualitatif. Ya, karena yang dibahas kita kali ini adalah penelitian kualitatif. Bahwa penelitian kualitatif ini ada 5 pilihan metodenya. Pertama ada fenomenologi, ada grounded theory, yang ketiganya ada etnografi, yang keempatnya ada studi kasus, dan yang kelimanya ada studi naratif. Oke, kita coba jelaskan apa saja metode penelitian kualitatif yang 5 tadi. Pertama ada studi fenomenologi. Studi fenomenologi ini peneliti mencoba untuk menginterpretasikan pengalaman orang yang diteliti. Di sini saya temukan ada studi fenomenologi peranan Masjid At-Taqwa dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Nah, di sini peneliti akan mencoba untuk menginterpretasikan pengalaman orang-orang atau juga pengelola Masjid At-Taqwa dalam rangka memberdayakan ekonomi masyarakat. Karena pada umumnya masjid-masjid itu hanya dilakukan untuk pemberdayaan kegiatan keagamaan, sementara di Masjid At-Taqwa ini mencoba untuk memberdayakan sebuah masjid menjadi kegiatan memiliki kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Nah, berarti yang ditelitinya adalah orang-orang yang terlibat atau berkecimpung memiliki peran di Masjid At-Taqwa tentang pemberdayaan ekonomi. Kemudian yang kedua, saya mencoba juga mempelajari jurnal yang berkaitan dengan studi fenomenologi. Judulnya ada Ibu dan Karir, kemudian kajian fenomenologi terhadap dual career family. Di sini meneliti beberapa keluarga yang ibunya memiliki karir dan juga sebagai ibu rumah tangga. Kemudian peneliti mencoba untuk menginterpretasikan pengalaman ibu-ibu tersebut sehingga bisa diinformasikan kepada kita bagaimana versi mereka memiliki 2 peran sekaligus sebagai seorang ibu dan juga sebagai wanita karir.
Nah, ini contoh dari studi fenomenologi. Kemudian yang kedua, ada grounded theory. Penelitian ini mencoba untuk memahami penyebab dan cara mengatasinya. Nah, di sini saya juga mempelajari sebuah jurnal yang berjudul Kebosanan Kerja pada Karyawan Radio Sonoro Surabaya. Semula saya mencari tentang manajemen pendidikan ya, tapi belum nemu. Yang ketemu adalah tentang kebosanan kerja pada karyawan Radio Sonoro Surabaya. Di sini diinformasikan oleh peneliti bahwa semula karyawan Radio Sonoro Surabaya ini mampu memberikan prestasi kerja yang cukup bagus, tetapi dengan seiringnya waktu terjadi penurunan pendengar, kemudian program yang tidak begitu banyak. Nah, ini akan dicarikan tahu oleh peneliti kenapa terjadi penurunan pendengar dan juga program yang tidak begitu banyak, program radio yang tidak begitu banyak. Maka peneliti akan mencoba untuk mencari penyebab kebosanan dan juga cara mengatasi kebosanan tersebut, sehingga ini akan menjadi sebuah kerangka teori yang nanti akan menjadi hasil sebuah grounded theory. Kemudian yang ketiganya, studi etnografi. Di sini peneliti mencoba untuk memahami sudut pandang warga masyarakat. Masyarakat di sini luas ya, tergantung objek mana yang kita teliti. Ketika yang kita telitinya sekolah, maka masyarakat di sini artinya adalah warga sekolah. Berdasarkan sebuah jurnal juga, saya mencoba untuk mempelajari, di sini judulnya penelitian etnografi tentang budaya sekolah dalam pendidikan karakter di sekolah dasar. Nah, di sini bisa dilakukan penelitian etnografi, tetapi caranya adalah kita sebagai peneliti mencoba untuk memahami sudut pandang warga sekolah, baik itu siswa, guru, kepala sekolah, kemudian tenaga kependidikan tentang budaya sekolah dalam membentuk karakter warga sekolah. Tetapi yang dijadikan sebagai objek penelitian dan subjek penelitiannya adalah warga sekolah itu sendiri. Di sini kita membutuhkan waktu yang sangat banyak karena penelitian etnografi merupakan penelitian yang sifatnya sangat alamiah. Ini mengandalkan hasil wawancara dan juga observasi dari para informan yang ada di sekolah. Kemudian yang keempatnya ada case study atau studi kasus. Peneliti mencoba untuk mendalami baik itu program, aktivitas ataupun proses. Nah, di sini saya mencoba untuk memunculkan sebuah judul dari sebuah tesis. Contohnya adalah manajemen program parenting di TK Darun Najah Majalengka. Nah, ini yang diteliti bukan hanya guru, bukan hanya siswa, tetapi di sini yang ditelitinya adalah situasi sosial. Kemudian yang berikutnya, ini contoh kedua, manajemen program literasi di SMP Negeri 1 Sumber. Ini juga sama, yang ditelitinya adalah situasi sosial seperti yang dijelaskan beberapa waktu lalu. Terakhir, ini adalah studi naratif. Peneliti akan mencoba menceritakan pengalaman individu. Saya beri contoh di sini konsep pendidikan akhlak anak dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali dan relevansinya dengan pendidikan akhlak dewasa ini. Ini merupakan studi naratif dalam bentuk literatur. Maka yang dilakukan oleh peneliti adalah membaca kitab asli, kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Sementara yang kedua ini adalah studi naratif pola orang tua pelaku perilaku biseksual. Ini bukan pelaku ya, perilaku biseksual. Nah, ini peneliti mencoba untuk menarasikan secara kronologis bagaimana seorang ibu membesarkan anaknya dengan pola asuh tertentu sehingga memunculkan perilaku biseksual pada anak tersebut. Nah, itulah demikian teman-teman yang dapat saya bagi tentang jenis metode penelitian khusus pada penelitian kualitatif. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum.